dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan Yovie Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kerajaan-kerajaan dan Kesultanan Indonesia selalu menimbulkan kebanggaan kita akan kejayaan masa lalu. Dan kami akan menghadirkan kembali perjalanan kami ke Istana Maimun di Medan, lalu Kesultanan Ternate, dan kemarihan dari Festival Keraton Nusantara di Kendari. Pemirsa, kalau kita ke Medan pasti kita ingin melihat dari keindahan Istana Maimun yang merupakan salah satu ikon kota Medan. Istana Maimun ini adalah istana dari Kesultanan Melayu Delhi yang masih terpelihara hingga saat ini. Di sana kita akan melihat kesenian dari Melayu Delhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Istana Maimun. Inilah musik tradisional Melayu kita. Silakan. Wah, Teguh Hamzah, saya boleh tanya-tanya sama musisinya ya? Silakan, satu pimpinan kita di... Nah, ini apa kabar Tengku MB? Baik. Saya mau tanya sedikit nih tentang musik Melayu yang dibawakan oleh Tengku MB sama teman-temannya ini. Boleh. Sejak kapan Tengku MB belajar musik Melayu ini? Kalau gendang Melayu ini saya belajar sejak usia 10 tahun. 10 tahun. Tengku MB, kalau jenis-jenis perbedaan-perbedaannya mainnya apa di iramanya atau di temponya biasanya? Kalau untuk gendang itu bukan gendang aja. Kalau Melayu ini terdiri dari lagu yang lambat, sedang, dan cepat. Oh, lagu lambat, sedang, kalau dan cepat. untuk gendangnya, kalau lambat itu biasa tempo senandung. Kalau yang sedang itu tempo mainang atau gajal. Kalau cepat tempo lagu 2. Bisa dimainkan sedikit nggak? Oke, coba. Seru banget. Kalau yang lebih sendu, yang sedih seperti apa biasanya? Terima kasih Tengku MB dan teman-temannya. Saya mulai lihat ke dalam dengan Silakan. Hamzah. Boleh. Terima kasih. Mari, Bapak. Tadi, sebelum kita melanjutkan ke dalam istana, di sini saya perkenalkan Sultan Delhi kita yang mendirikan istana ini. Tuanku Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, beliau Sultan Delhi ke-9 pada tanggal 26 Agustus tahun 1888. Oh, 88. Jadi gedung ini ada di tahun 88. Kalau Tengku Hamzah sendiri kan katanya di sini sebagai juru kunci. Iya, saya kerabat daripada Kesultanan dan sebagai juru kunci Istana Maimun. Sudah sejak kapan? Wah, saya rasa sudah 35 tahun ada. Wah, jadi pasti akan fasih sekali menjelaskannya. Iya, sampai Sultan Delhi yang sekarang, yang ke-14. Oh, sekarang sudah yang ke-14. 14. Jadi mau kita lanjutkan Mungkin ke kita dalam? Ayo lihat ya. Mari, silakan adik. Nah, ini Bapak. Ini gambar daripada Sultan Delhi kita yang sekarang. Tuanku Mahmud Arya. Tuanku Mahmud Arya. Usianya kayak masih muda sekali ya. Iya, masih muda. Saat ini umurnya sudah 16 tahun. Oh, baru 16. Waktu dinobatkan sebagai Sultan Delhi, pada saat itu umurnya 7 tahun. Tengku Hamzah, kalau melihat gedung ini, arsitekturnya nampaknya ada pengaruh dari Islam, lalu juga pengaruh dari Melayu, dan juga ada unsur Eropanya. Iya, karena nengok gaya kita ini, keislaman kita. Kalau arsiteknya ini orang Belanda. Masih zaman Belanda, Van Eyck. Jadi ini bergaya Timur Tengah, keislaman kita. Ada gambar-gambar warna-warna hijau. Keislaman kita juga kuning,
si ciri khas warna Melayu. Warna Melayu, kayak kuning jadi warna Melayu ya, bisa memang warna-warnanya Jreng-jreng. jreng-jreng, Cerah-cerah. cerah-cerah. Nah kalau tadi ngomong soal musiknya, lalu juga tadi bicara tentang arsitek. Ada yang lain juga nggak dari istana ini, dari istana ini? Seni yang lainnya? Mungkin tariannya? Iya, tari-tarian tradisional Melayu juga ada di sini, disiapkan. Ada koordinatornya? Ada koordinatornya, pimpinannya. Jadi di sini pun sanggar tari-tarian Melayu dari mulai anak-anak sampai dewasa. Silakan. Waalaikumsalam. Oh ini mungkin pimpinannya itu ya? Iya, pimpinan kita Ya, dari Sri Renita. Indra Ratu. Teguh Hamzah, terima kasih sekali waktunya, penjelasannya tentang Istana Maimun ini. Dan mungkin nanti setelah ini kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang tarian dengan Ibu Tengku Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Speed Action Sport. Katanya sekarang ada yang namanya Smart TV. Oh, TV pintar. Tuh kalau lagi mau beli TV tuh tanya, ini emang apa mas Ben mas? Ini TV pintar. Gue nggak percaya TV pintar. Siapa Presiden Indonesia pertama? Mana nggak jawab, katanya pintar. Semenjak saya terkenal dan tampil di TV, sekarang saya kalau ke tempat-tempat umum tuh selalu pakai masker ya. Bukan kenapa-napa, saya takut orang-orang tuh tahu kalau saya aslinya lebih jelek. Stand Up Comedy Show. Besok jam 10:30 malam. Kini Metro Highlight setiap Sabtu jam 7 malam. Dipersembahkan oleh Bagus sekali tariannya, Bu. Jadi yang barusan kita saksikan ini tarian apa, Bu, namanya? Tarian ini namanya tari Mainang Pulau Kampai, berasal dari Sumatera Utara, tarian Melayu. Tarian Melayu. Lalu kan sanggar ini juga binaan Ibu juga ya? Iya benar. Itu sejak tahun berapa, Bu? Sanggar ini dari tahun 1968, didirikan oleh orang tua saya, Dr. Anda Hajat Tengku Sita Stariksa. Kemudian saya adik-beradik meneruskan sampai sekarang tetap eksis. Gitu ya, bagus. Lalu tarian Melayu sendiri kan ada beberapa tuh, Bu. Bisa diceritakan juga nggak? Yang tadi berarti yang paling mudah katanya ya? Oh iya, dalam mempelajari tari Melayu, kita biasanya mempelajari tari dasar dulu, namanya Kuladeli. Kayak gimana tuh tari dasar? Temponya lembut sekali, lambat temponya. Nah, setelah menguasai tari Kuladeli,
baru kita belajari tari yang baru tampil tadi namanya Mainang Pulau Kampai. Oh, berarti ini makin level 2, temponya makin tingkat tinggi, 2, makin iya. tinggi. Kemudian makin tinggi lagi, kita belajar tempo lagu 2 dikenal dengan tarian Tanjung Katong atau Serampang 12. Oh, itu lebih Itu sulit kan lagi. temponya Iya. lebih cepat, lebih Dinamis cepat itu. lagi. Dinamis. Coba Kalau gitu dipelajari kita, sedikit. iya, mungkin mumpung kita di sini Bu, Iya. bisa diajarkan ke kita bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin saya bisa memperagakan salah satu penari, Dea, ke depan dulu Dea. Dalam mempelajari tari Melayu, kita ada dasar jari jemarinya. Oke. Mengemulaikan jari jemari, bisa dikasihkan contoh Pelan-pelan Dea. Jadi kita mau ini ngikutin nih. dari telunjuk sampai jempolnya, iya, Ya, digemulaikan di sini. lentik, rapat, langsung Oke, dising-singkat. Sebelah langsung kiri, disingkat. iya, Ya. selalu memandang ke arah jari jemarinya. Jari kalau jemarinya. menari. Dengan Oke. lentik lemah gemulainya ya. Nah ini kan yang buat perempuannya nih. Kalau Iya. untuk laki-laki gimana Bu? Kalau laki-laki dia gerakannya seperti yang terlihat di Mainang tadi, ada gerakan silat, ya, ya. Tuh, Mas tentunya Yofi, ayo ikuti. bersilat. Karena kalau dalam menarikan lagu 2, dia seperti kita mau bawa motor gitu, dia lebih gagah gitu ya. Oh, gini. Jadi gerakan tangannya, gini. Kalau dalam tari Serampang 12, Kalau motor perempuannya kayak dia gini, bisa nabrak, Mbak. Perempuan, iya, dia gini dia. Oh, gitu. Jadi double stepnya kanan-kanan, kiri-kiri, Kanan, kanan-kanan. Ayo ikutin. Bisa ikut? Ya, kita Robot. kanan dulu, kakinya. Kanan, Gampang kan itu hanya 2 langkah. Kiri, kiri, kanan, kanan. Dengan tangannya seperti tadi. Udah kayak nggak berbakat nih, udah, jangan. Kita Bagus praktekkan Bu kayak gitu. Yang perempuan Perempuannya. sama yang laki-laki. Ya. Ya. Kalau perempuannya coba peragakan. Gerakan tangannya ya lebih, ya kakinya Iya. cuma kaki dan tangan. 1, kanan, kiri, kiri, iya. Kanan, kanan itu dia. Temponya makin cepat. Kanan, kanan, kiri. Wah, kalau kiri. susah Iya, sus- putar. oh, cepet susah nih, Bu. Putar sekali, putar ke kanan dia. Kanan, putar. Kanan, kanan. Gitu Iya, bisa berputar. Oh, Iya, itu dia. Nggak lama Oke. bisa nih kalau. Pemirsa, kita saksikan Serampang 12. Pemirsa, berikut nih saksikan kemeriahan dari Festival Keraton Nusantara dan Masyarakat Adat ASEAN yang berlangsung di Kendari bulan November 2015. Kota Kendari menjadi tuan rumah perhelatan Festival Keraton Nusantara dan Masyarakat Adat ASEAN 2015. Acara berlangsung dari tanggal 12 sampai 15 November, dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam yang didampingi oleh Ketua Umum Festival Keraton Nusantara Ida Cokorda Jambe Pemecutan, Raja Puri Giri Denpasar ke-9. Kirap kebudayaan mengawali festival ini diikuti oleh 155 kerajaan, kesultanan dan kedatuan yang ada di Nusantara.
pakaian adat, pakaian kebesaran yang memancarkan kemewahan juga beragam tradisi seni dan budaya dari masing-masing peserta ditampilkan dan mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat Kendari. Kirap dimulai dari pelataran gedung MTQ dan berakhir di depan kantor Wali Kota Kendari. Festival ini sejatinya menunjukkan keragaman kekayaan dan persatuan dari kerajaan, kesultanan dan kedatuan di Indonesia, juga ikatan yang kuat dengan kerajaan di ASEAN. Semoga dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya untuk melestarikan seni, budaya dan adat istiadat. Dipersembahkan oleh Melatih serta mendidik kedisiplinan sejak dini akan menghasilkan generasi penerus sebagai pemimpin yang kuat serta percaya diri. Perilaku santun terhadap guru mencerminkan anak Indonesia memiliki budi pekerti dan rendah hati. Kesungguhan dalam menuntut ilmu mencerminkan anak Indonesia mempunyai cita-cita untuk membangun bangsa yang cerdas, makmur, dan sejahtera. Anak Indonesia pantang menyerah, semangat, berani dalam mengambil keputusan. Kenali dan cintailah keragaman seni budaya negeri tercinta Indonesia. Jadilah generasi prestasi penerus bangsa. Yang jago, ya logo. Jadilah bagian dari jutaan peristiwa. Bergabunglah bersama tim terbaik kami dalam posisi-posisi berikut ini. Kirimkan surat lamaran dan CV ke recruitment@metrotvnews.com. Info lengkap klik metrotvnews.com. Baru Newslog, setiap Sabtu dan Minggu jam 11:30 siang. Dipersembahkan oleh Kesultanan Ternate adalah kerajaan di Indonesia Timur yang sudah termasyhur sejak 800 tahun yang lalu. Rempah-rempah di Ternate ini begitu terkenal, membuat Belanda, Inggris, Portugis berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Kita ikuti perjalanan Indonesia di Kesultanan Ternate. Pemirsa, kami sekarang berada di Keraton Kesultanan Ternate. Dan di sini kita akan bertemu dengan siapa nih, Mas? Yang satu Pak Iskandar dan juga Pak Muhammad Bohori. Ikuti kami yuk ke dalam. Pemirsa, sekarang kami sudah berada di Pendopo Kesultanan Ternate. Dan yang ada yang unik nih. Mbak Rinita bajunya bagus sekali nih. Saya langsung jadi gadis Ternate, pemirsa. Saya memakai kebaya kurung khas Ternate. Dan ada yang menarik di kancing sini, Mas Yofi. Di sini kan kancing yang saya pakai ada 7. Nah, 7 ini menggambarkan sebagai keluarga. Nah, tapi kalau 9 itu adalah permaisuri. Dan pemirsa, kami sekarang ditemani oleh Bapak Iskandar sebagai bangsa Mahdopolo dan juga
Pak Buhori sebagai Kapitalau. Bisa dijelaskan nggak Pak Iskandar, apa tuh Bangsa Madopolo dan Kapitalau ini? Ya, Bangsa Madopolo adalah kepala keluarga besar Kesultanan. Itu langsung ditunjuk oleh Sultan, tidak melalui pemilihan. Jadi bangsa itu keluarga besar, Madopolo itu kepala. Lalu Kapitalau itu bagaimana Pak Buhori? Kapitalau kedudukan sebagai panglima. Jadi panglima perang sebetulnya. Posisi pada militer pada Kesultanan Ternate. Jadi di sini jenderalnya ya, panglima perangnya. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit, wilayah teritorial kita ini secara geografis itu laut. Jadi panglima yang tertinggi itu adalah Kapitalau. Ada juga yang menguasai darat. Oh begitu. Namanya Kapitaki. Kalau ini apa nih Pak? Yang di belakang ini ada lambang negara ya? Iya, itu bisa lambang negara ini juga, namanya kita di sini perlambangkan dari burung elang. Burung elang. Iya, goheba namanya. Goheba. Bahasa Ternate goheba. Artinya burung elang ini juga kalau lihat secara alamiah penguasaan lautnya, penguasaan daratnya luar biasa seperti burung yang perkasa gitu. Iya. Ini Tapi mengapa ya, dua? Pak, ya? Kembar. Iya, mengapa dua? Karena ini memfilosofikan bahwa kekuasaan sesungguhnya itu dua ini sama, pemimpin dan rakyat itu sama. Seimbang gitu satu ya. hati. Ya, satu hati. Oh iya, itu ada lambang. Ada hatinya juga. Tapi hatinya terbalik. Hatinya terbalik bentuknya Iya, ya. terbalik itu. Dan kenapa kepalanya ke kiri dan ke kanan? Selalu memandang keluar dan maju. Oh, begitu secara filosofi. Dan tulisannya Limau Gapi. Limau Gapi. Itu maksudnya Pulau Ternate ini. Tapi secara teritorial sesungguhnya itu menggambarkan seluruh kekuasaan wilayah. Nah, dari segi fisik disampaikan bahwa itu cuma Limau Gapi. Karena pusat kepemerintahan. Iya. Nah Pak Buhori, kalau luas wilayah dari Kesultanan Ternate ini, kan saya dengar katanya sampai ke timur sebenarnya, sampai timur-timur. Apa betul seperti itu? Ya, dalam sejarah kalau ke timur-timur itu waktu pengusiran penjajah dari Portugis, itu era Sultan Babula. Sultan Babula itu mengusir penjajah waktu itu, Portugis ya ada di Maluku Utara ini, mengusir sampai batas ke timur-timur sana. Jadi fakta sejarah juga masih ada. Orang Ternate juga masih di sana. Oh, jadi banyak keturunan Ternate ada juga di timur-timur. Ada. Dan bahkan saya dengar Quran tertua ada di sana ya, dari Ternate. Alor. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan sejarah Ternate, 1257 lahirnya Kesultanan Ternate. Lalu tahun sekitar 1609 itu Peter Both masuk dengan VOC ke sini ya. Nah itu yang membuat VOC begitu tertarik masuk. Kenapa ke Ternate bukan tempat lain itu apa ya? Yang pertama adalah cengkih dan pala, rempah-rempah. Seperti kita kalau tahu dalam sejarah waktu itu cengkih itu disebut sebagai emas hitam. Emas hitam. Ya, dalam sejarah Spanyol, Portugal, dan kemudian ada perintah kepada Columbus sampai mencari rempah-rempah. Dapat di Amerika, sampai terdampar di Amerika, pulang bawa emas, tapi kemudian Raja Louis tidak mau menerima. Nah, bukan ini yang saya maksudkan. Dan raja-raja pada waktu itu di Spanyol, bahkan sampai di Mesir, barang siapa menghadap raja harus makan cengkih dulu. Oh begitu ya, saking bernilainya. Ya. Saya ingin tahu bagaimana ikatan kesultanan dengan pemerintah daerah sekarang, dengan rakyat itu seperti apa mekanisme yang ada sehari-hari? Jadi tetap ini dari awalnya jelas bahwa Kesultanan Ternate ini boleh dikatakan melahirkan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Saya boleh mengatakan pada Bapak dan Ibu ini bahwa sebelum kita sadar akan kemerdekaan, sultan-sultan kita dan seluruh perangkat sudah dipotong-potong oleh penjajah demi Kesatuan Republik Indonesia. Mereka melahirkan sampai hari ini adanya otonomi, ada perangkat-perangkat pemerintahan daerah. Jadi tetap ada simbiosis mutualistis, kita saling berkembang. Perhatian pemerintah pada kesultanan adalah supaya Ternate ini tetap menuju pada kemodernan sesuai dengan perkembangan, tetapi tetap dalam keternatean. Jadi aspek budaya tetap dipertahankan. Aspek budaya dan kearifan lokal dipertahankan. Kearifan lokal tetap harus dipertahankan.
menyambung ke budaya nih Pak. Jadi tradisi apa yang masih dijalankan kental sehari-hari dalam kehidupan, tentunya disesuaikan dengan kekinian sekarang ya, dengan masyarakat di sekitar Kesultanan ini? Banyak sebetulnya. Mungkin bisa diberikan contohnya beberapa. Kalau misalnya ada adat istiadat dalam perkawinan, memelihara anak, ada juga kaitan dengan ritual seperti keliling gunung yang pada waktu tertentu dilaksanakan, kaitan dengan perkhidmatan Islam. Misalnya ada bulan Safar, bulan ini bulan dibikin kegiatan-kegiatan seperti itu juga tetap pelihara. Jadi adat istiadat ini tetap, karena adat istiadat kita ini bahasanya bahwa adat matoto agama matoto kitabullah, artinya inti daripada adat istiadat ini ada agama. Agama intinya adalah kitabullah, sunnah Rasul dan Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi kita jaga dalam praktek-praktek kita sehari-hari. Juga ada namanya Babasus Rasai, saling menghormati, saling menghargai. Jadi semua aspek sosiologis yang baik itu tetap pelihara. Dan yang menarik Mas Yofi di sini juga ternyata rajanya itu tidak harus dari garis keturunan ya Pak ya. Jadi ada dewannya juga katanya yang menentukan. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi begini, jadi maksudnya tetap pada garis keturunan. Yang penting juriat itu tidak bisa belok. Tidak bisa keluar dari juriat. Tapi bisa vertikal, bisa horizontal. Yang pertama kita anut adalah patrinial, bukan matrinial. Tetapi dalam proses pemilihan ada dewan yang tertinggi. Yang merupakan cikal bakal dari lahirnya kesultanan ini. Dewan itu keluarga ya? Nah, dewan itu tidak bebas. Keluarga tidak boleh masuk dalam. Jadi dari luar malah ya? Ini dari komunitas klan yang ada di dalam sini, kemudian untuk sampai mengerucut munculnya dewan. Jadi ini dewan perwakilan rakyat begitu. Tapi satu keluarga pun tidak boleh campur dalam. Inilah demokratis kita di sini. Sangat demokratis sekali. Mereka bisa memilih, melantik dan bisa mengimpeachment. Saya adalah salah satu contoh Sultan datuk saya, Sultan Muhammad Jaya, yang dia impeachment oleh Dewan 18. Bisa juga ya? Bisa. Wah, luar biasa. Ini kan Sultan baru wafat kalau salah Februari. Berarti kan sekarang dalam mekanisme untuk pemilihan berikutnya ini sudah sampai mana persiapannya? Baru taraf persiapan dulu untuk kelengkapannya yang siapkan dulu. Mungkin kurang lebih Desember ini insya Allah mungkin tahapan-tahapan itu udah mulai jalan. Mungkin gambarannya baru sampai situ aja. Sama ini Pak, ada yang saya sering dengar juga katanya di Kesultanan Ternate ini ada mahkota yang bisa tumbuh rambut. Apakah itu betul? Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi pada waktu-waktu setiap tahun hampir kita ada upacara untuk pemotongan rambut. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang? Iya. Begitu. Menarik sekali Mas Yofi ya. Karena kita ceritakan begini, pembuktian ilmiahnya seperti apa? Sekarang semuanya harus di dalam kajian-kajian akademis dan semua pembuktian ilmiah. Terima kasih Pak Iskandar, Pak Buhari atas waktunya. Semoga Ternate segera mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan, juga kebaikan buat masyarakat sekitarnya. Pemirsa, kejayaan dan keberadaan dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Indonesia selalu membuat kita semakin bangga akan negeri ini. Dan minggu depan Indonesia akan hadir dengan perjalanan Indonesia lainnya yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Akhirnya, saya Yofi Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh